harusnya kirimkan saja data-data termasuk gambar-gambar, termasuk wawancaranya ke email IJTI Sumsel. IJTI Sumsel yang akan menyebarkan ke semua teman-teman jurnalis televisi termasuk stasiun televisinya. Artinya itu bentuk upaya kita. Halo, saat ini saya sudah bersama dengan Ardiansa Nugraha sebagai Ketua IJTI Sumsel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berbincang terkait dengan hal-hal yang menyangkut seputar organisasi IJTI Sumsel. Halo, selamat sore Kak. Ya, Ini aku panggilnya sorry. Kak atau apa nih? Terserah, bebas. Bang aja kali ya? Boleh. Oke. Jangan panggil Om. Tuhan dong. Emang umur Bang Ardi berapa sih sekarang? Masih muda lah. Masih Masih muda. Kalau muda itu, kalau sekarang kan umuran itu kalau muda lahirnya tahun 90-an tuh untuk saat ini masih muda. Tapi kalau udah di bawah hampir-hampir lah. Lewat dikit sebelum 90. maksa. Oke, langsung saya Bang, ini kan terkait dengan IJTI Sumsel. Kita bahas dulu nih, program apa saja sih sebenarnya yang ada di organisasi IJTI Sumsel? Betul. Jadi kalau berbicara soal IJTI Sumsel, sebenarnya di 8 Februari lalu baru musda ke-5 kalau nggak salah. Itu kan baru musda. Terus saya kembali terpilih sebagai ketua. Sebenarnya banyak program yang harus kita kejar. Cuman jujur sangat disayangkan ketika bicara saat baru mau bergerak itu sudah pandemi COVID-19. Terhalang. Sangat terhalang dan itu sangat berdampak untuk kegiatan organisasi. Kalau berbicara mengenai program yang harus dikejar itu khususnya uji kompetensi jurnalis televisi. Karena pada tahun 2015, di awal 2015, uji kompetensi pertama di Indonesia itu diselenggarakan oleh IJTI Sumsel. Nah, berjalan sampai ke depan ini tidak ada kegiatan, tidak ada ini. Makanya kita harus kejar lagi nih. Ya, karena kan berjenjang dari muda, madya hingga utama. Ya. Terus mengenai program lain selain dari uji kompetensi, banyak banget. Khususnya dalam pendalaman suatu profesi sendiri, berbicara soal bagaimana peningkatan upaya kesejahteraan dari teman-teman jurnalis. Karena sebenarnya profesi jurnalis salah satu profesi yang profesional. Baik. Tidak ada beda nih dengan bicara dengan dokter, dengan notaris, lain. Cuma memang pelaksanaannya yang justru profesional kok nggak profesional. Oke, baik, saya potong. Ya. Bang, tadi kan Abang menyebutkan bahwa uji kompetensi itu baru pertama kali dilakukan gitu kan ya. Itu sekitar kapan waktunya Pak? Waktu itu kebetulan saya juga ketua IJTI-nya. Waktu periode pertama itu di tahun 2015. 2000. Ya, itu juga pelaksanaannya dalam road to menuju konferensi jurnalis televisi Asia Pasifik. Oke, dilakukan uji kompetensi itu atau melihat apakah Abang ada melihat jurnalis-jurnalis yang ada di Sumsel ini tidak cukup kompeten atau memang kurang atau memang cukup atau dan yang lainnya? Dari Dewan Pers itu sudah mutlak. Artinya seluruh jurnalis wajib mengikuti uji kompetensi. Di tahun itu 2015 wartawan istana baru ada agenda. Untuk menjadi wartawan istana harus memiliki kartu uji kompetensi. Melihat pentingnya uji kompetensi itu, maka IJTI Sumsel menyelenggarakan pertama kali itu di Lahat. Pada tahun 2015. Dalam uji kompetensi itu hal apa yang paling ditekankan di sana, Bang? Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan uji kompetensi atau UKW kayak wartawan. Reporter ya uji kompetensi sebagai reporter. Kameramen uji kompetensi sebagai kameramen. Begitupun editor. Ya, jadi spesifik. Ini terus seperti apa dan lain. Jadi tidak berbicara umum. Sampai saat ini dampak dari COVID ini terhalangnya seperti apa sih, Bang? Ya, kita sudah menjajaki berbicara uji kompetensi ini dengan sejumlah BUMN mengenai CSR, termasuk juga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Pemkab Muba. Waktu itu langsung merespon Pemkab Muba yang bilang tahun ini udah selenggaran aja di Muba.
Jadi membawa semua teman-teman jurnalis yang mau ikut uji kompetensi, baik untuk muda dan media ke MUBA. Namun situasinya saat ini karena COVID-19 dari IJTI pusat pun dan lain menekankan tidak ada lagi perkumpulan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dananya sendiri kebanyakan dari pemerintahan karena ada COVID-19 tidak ada anggaran perubahan atau anggaran tambahan nih. Untuk itu, ya enggak. Atau ada pengalihan atau refocusing. Ya enggak. Itu yang terjadi situasinya. Bang, ini terkait dengan perkumpulan gitu ya. Mungkin kita juga sebagai awak media, kita juga yang paling mengedepankan untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan di masa pandemi. Tapi yang kita lihat justru terkait dengan jumpa pers itu banyak yang bergelombolan gitu, Bang. Betul. Nah, Bang sendiri gimana tuh? IJTI meresponnya sangat keras. Jadi di saat bulan Maret lalu itu banyak statement saya juga bilang tidak ada perkumpulan, tidak ada lagi jumpa pers, tidak ada lagi ini. Solusinya bagaimana? Solusinya IJTI Sumsel dari Maret lalu hingga saat ini masih menggunakan bank data. Bank data ini jujur tidak dimanfaatkan penuh oleh instansi terkait. Ya enggak? Harusnya kirimkan saja data-data termasuk gambar-gambar, termasuk wawancaranya ke email IJTI Sumsel. IJTI Sumsel yang akan menyebarkan ke semua teman-teman jurnalis televisi termasuk stasiun televisinya. Artinya itu bentuk upaya kita. Namun dengan ada solusi itu ya masih aja. Iya. Ya masih aja yang dan ini memang instansi mungkin belum. dari jurnalisnya sendiri gitu, Bang. Bisa dari jurnalis sendiri, bisa jadi dari instansinya sendiri. Karena kan gimana ya? Ada mungkin di pemerintahan, mungkin di situ ada rasa lebih lega ketika konferensi pers rame-rame kayak gitu kan. Ada rasa gimana ya enggak? Oke. Itu begitu. Terkait dengan permintaan IJTI Sumsel sebagai bank data itu dilakukan sepenuhnya dengan yang berkaitan, Bang. Terkait dengan untuk instansi-instansi yang jadi sebenarnya ini bukan suatu permintaan, tapi kita berpikir bagaimana mencari solusi. Kita tetap menyampaikan suatu informasi, edukasi, tanpa harus berkumpul, tanpa harus ya rame-ramean lah. Karena kan kita sendiri pun teman-teman jurnalis mungkin termasuk Reski juga kan selalu menekankan di naskahnya, di beritanya protokol kesehatan yang perlu tingkatkan lain. Ayo, itu kemana? Itu gitu. Oke, untuk sempat yang tertunda tadi yang Abang bilang tertunda dan lain sebagainya terkait dana untuk saat ini kan banyak tuh tidak hanya orang luar saja tapi jurnalis juga mungkin terdampak dari COVID-19. Nah, untuk IJTI Sumsel terkait dengan hal ini bagaimana, Bang? Betul. Jadi mungkin jujur saya tidak akan berbicara soal mimpi atau rencana, tapi apa action yang kita lakukan. Ya. Dari sini pun ketika ada COVID-19, pemberitaan teman-teman seperti teman-teman kontributor itu kan jauh berkurang. Di sisi lain dia butuh secara ekonomi, di sisi lain dia harus memikirkan kesehatan, ya enggak. Apalagi teman-teman jurnalis televisi ini mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka setiap kali keluar liputan itu mungkin disertai doa dari istri dan anaknya, ya enggak. Yang berharap seorang ayahnya atau seorang ibunya itu pulang dengan selamat. Ya enggak. Nah, dari hal itu makanya waktu IJTI Sumsel memberikan berupa penyebaran masker kepada teman-teman jurnalis televisi, bagaimana memberikan bantuan sejumlah sembako yang kita lakukan. Itu satu bentuk upaya perhatian dan memberikan semangat kepada teman-teman untuk terus berkarya. Ya, seperti itu. Oke, Bang, ini juga kan jurnalis tidak hanya jurnalis televisi tapi juga jurnalis semua media. Ini kan sebagai ujung tombak media, ujung tombak pemberitaan seperti itu. Nah, terkait dengan peliputan selama masa pandemi, bagaimana sih sebenarnya bentuk perhatian dari kantor yang harus diberikan kepada setiap karyawannya, khususnya jurnalis yang ada di lapangan? Ya, jadi sebenarnya saya pikir semua stasiun televisi yang berada di pusat itu menekankan kepada semua biro, termasuk kontributor,
untuk terus memberikan laporan. Enggak, seperti Kompas TV sendiri kan ada laporan kesehatan yang harus teman-teman lakuin. Ya enggak? Nah, pertanyaannya itu dilakukan atau enggak? Enggak. Nah, itu kan penting. Karena ini terkait lagi anggaran lagi nih. Yang harus diberikan seperti masker itu penting. Adanya ke tempat untuk mencuci tangan, face shield itu sangat penting. Ya enggak? Cuma tinggal ya bagaimana kesadaran teman-teman sendiri juga. Ya enggak? Tidak hanya bisa menuntut ini kalau kena saya gimana, ini kalau saya kena saya gimana. Ya enggak? Apalagi isu saat ini tidak, kalau dulu masih berbicara ini droplet loh. Ya enggak? Penyebaran sekarang. Sekarang sudah berbicara, WHO bilang ini penyebaran melalui udara dengan ukuran mikro droplet. Ya enggak? Artinya tuh masker yang digunakan sekarang ini tidak standar. Ya enggak? Yang seharusnya dokter bicara ini. Ya enggak? Bang, ini kan terkait juga dengan mungkin tidak hanya di masa pandemi juga, terkait dengan peristiwa ataupun di tempat kejadian. Jikalau memang itu beresiko, tetapi sementara kita harus berada di sana seperti itu. Nah, sebenarnya sikap apa yang harus kita ambil dan bentuk perhatian apa semesti yang harus diberikan oleh instansi itu sendiri, Bang? Ya. Yang pertama, instansi pertelevisian sendiri atau stasiun televisi sendiri atau korlip atau produser atau yang memiliki wewenang itu harusnya lebih mempertimbangkan lagi resiko teman-teman yang ke lapangan. Kira-kira bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dari teman-teman televisi juga. Ya enggak? Televisi harus melengkapi dengan alat pelindung diri. Ya, APD itu penting. Ya, nah, jadi ini bisa saling menjaga. Ya, sekarang mungkin enak ada beberapa stasiun televisi juga yang ada bironya di sini. Itu satu karyawan, itu masih enak dalam artian dia tidak terdampak secara ekonomi, dia hanya mikirkan kesehatan. Tapi bagaimana teman-teman kontributor? Ya, yang di daerah, Bang. Yang di daerah juga, di Palembang juga loh. Cuma sebenarnya kayak ini. Selain dari permasalahan COVID-19 juga, ini sudah mulai banyak yang adanya pengurangan tenaga kerja. Ketika berbicara tenaga kerja bagi jurnalis, khusus televisi, IJTI Sumsel membuka selebar-lebarnya informasi itu. Kita akan mendata stasiun televisi mana yang melakukan pemecatan atau merumahkan tanpa memberikan honor. Segera tolong berikan informasinya kepada IJTI Sumsel. Jadi apa yang akan dilakukan? Jadi IJTI Pusat itu memiliki program nih. Bukan hanya untuk IJTI Sumsel, tapi seluruh IJTI yang ada di Indonesia untuk memberikan data itu. Langkahnya adalah IJTI Sumsel, IJTI Pusat dan IJTI Pusat itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ini bagaimana? Solusinya ini bagaimana? Dan lain. Atau dari IJTI Pusat sendiri berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana solusinya? Tidak sampai di situ. Dampak COVID-19 juga. Banyak anggaran yang harusnya telah dibayarkan, anggaran advertorial, iklan dan lain, itu tertunda. Kita bisa memakluminya? Bisa, kalau ditanya bisa atau tidak, tergantung situasi ya. Kalau menurutku, karena juga banyak yang beralaskan, oh ini belum bisa dibayar nih, karena dananya ini, sementara dia di situ zonanya hijau. Itu bagaimana tuh? Jadi alasan orang aja. Cuman kalau itu ini ya perusahaan itu bagaimana ya cara kuat untuk bertahan. Nah, ketika dia kuat untuk bertahan, yang penting perusahaan ini selamat, secara manajemen juga melakukan pengurangan. Nah, di sinilah permasalahan. Dan COVID-19 ini kalau dilihat dari situasinya kan berkembang, berevolusi, bahkan bisa disebut bahkan keadaannya sampai lebih cepat banget. Sebelum ada vaksin memang keadaannya masih seperti ini. Betul. Ya serba salah ya. Bicara ada atau enggak ada juga masih serba salah.